Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita melewati tahun 2024 dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun 2025 ini. Karena itu kami mengucapkan dari Majelis Pahalado selamat tahun baru bagi kita semuanya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Marilah kita bersukacita, kita menyembah Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami dari tahun lalu, kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga hidup kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 69 ayat 2. Amin.
ayatnya yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 64 ayat 2 dan ayatnya yang keempat. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang kami dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung meranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 63 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, yang terambil dari Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Kita membacanya secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 649 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Kita mendengarkan pada suara kalau ada. Sungguh-sungguh
pada hari ini tanggal 1 Januari 2025 pendeta HKBP dan pendeta fungsional dan juga diakonis serta koster mengundang kita dalam acara jamuan makan sekaligus perpisahan untuk koster kita Bapak Jamu. Acara akan dilaksanakan pada siang hari setelah acara gereja selesai. Demikianlah berita yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 672 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan.
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah perpunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga tidak ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rapat dan kertak gigi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam mengawali tahun baru ini, saya akan membacakan untuk kita khotbah awal tahun dari Eporus HKBP yang sudah biasa kita lakukan setiap tahun, bahwa setiap tahun kita akan sama-sama mendengarkan khotbah awal tahun dari pimpinan gereja kita HKBP. Saya akan menyampaikannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Di awal tahun ini marilah kita dari kedalaman hati mengucap syukur kepada Tuhan. Dia yang menghantarkan kita memasuki tahun ini bukan karena kebaikan, kekuatan, kecerdasan, atau harta milik kita, tetapi sepenuhnya oleh karena kasih dan kemurahannya semata. Tuhan masih punya rencana dan rancangan yang indah di dalam hidup kita, sehingga kita diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini. Marilah kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyesalkan orang-orang yang lupa dan abai dengan mengatakan, siapa yang tahu bahwa surga itu ada? Belum ada orang yang pernah ke sana, termasuk para hamba Tuhan. Kiranya tidak ada dari antara kita yang menjadi bagian dari orang-orang yang lupa dan abai, yang menuntun kita ke dalam dosa. Dan jika ada rekan atau saudara kita yang sedemikian, marilah dengan penuh kasih dan kelembutan kita mengingatkan mereka. Firman Tuhan yang berkata bahwa ada surga dan kehidupan kekal dan ada neraka. Jika Tuhan yang berkata, maka kita patut percaya. Matius pasal 24 dan 25 secara tegas menekankan kehidupan yang selalu berjaga-jaga dan berwaspada, dan penuh hikmat terhadap para penyesal, sekaligus mengingatkan kita untuk beriman teguh dan bertindak berdasarkan iman. Tuhan yang telah mengingatkan kepada murid-muridnya, kini sedang mengingatkan kita semua yang dikasihinya melalui perumpamaan ini. Perumpamaan ini tidak terpisahkan dari 2 orang lagi yang menerima 5 talenta dan yang menerima 2 talenta. Tuhan yang disebutkan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus kepada yang mereka yang 2 orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Kepada keduanya mereka dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan tidak menekankan seberapa besar keuntungan yang diperoleh, bukan seberapa besar pekerjaan yang kita lakukan,
yang menjadi titik perhatian Tuhan. Bahkan Tuhan tidak mengatakan, bagus, pandai sekali engkau menggandakan, atau bagus, banyak sekali pendapatanmu. Tuhan tidak mengatakan demikian. Intinya adalah baik dan setia. Hal seperti itulah yang tidak dijumpai pada yang menerima 1 talenta itu. Pada waktu itu 1 talenta bernilai setara dengan gaji seorang pekerja selama 6.000 hari, atau sama dengan gaji selama 19 tahun. Dapat dikatakan bahwa begitu banyak meskipun hanya 1 talenta. Dibandingkan dengan yang menerima 5 talenta itu, dan yang menerima 1 talenta kelihatannya seperti sedikit. Akan tetapi kita lihat bahwa Tuhan itu tidak mengatakannya sedikit kepada yang menerimanya. Ia mengatakan 1 talenta, artinya 1 talenta itu saja pun sebenarnya sudah begitu banyak. Mengapa berbeda dari yang satu ke yang lain diberikan Tuhan? Hal ini sangat penting untuk kita pahami. Firman menyebut menurut kesanggupannya, sehingga segala talenta atau segala pemberian yang kita terima sangat bergantung pada pengenalan Tuhan akan diri dan kesanggupan kita. Tuhan tidak pernah salah menilai. Beranjak dari firman ini, ada hal yang harus kita jauhkan dalam hidup kita. Orang yang menerima 1 talenta itu beroleh dengan cara membenarkan diri, seperti perkataan orang Batak, "Horpo ni padang bola marjapal di balian, molo so sian roha godang lo si dalian." Jika artinya, jika tidak sesuai dengan keinginan, cenderung mencari banyak alasan atau berdalih. Tuhan mengatakan kepada hamba yang demikian, "Hai hamba yang jahat dan yang malas, sedangkan kerajinan orang yang rajin namun jahat tidak berharga. Bagaimana lagi jika kemalasan berpadu dengan kejahatan?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengandalkan kasih setia Tuhan, kita hendak menjauhkan diri dari hati yang jahat dan penuh kemalasan. Kiranya Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang berhati benar dan dapat dipercaya. Saya tidak mampu, saya masih di dunia ini, saya masih hidup dalam daging, bukan malaikat, kata seseorang kadang sebagai jalan untuk membela diri. Kepada kita hendak dijelaskan bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada kita manusia, bukan kepada malaikat. Kepada kita yang masih berada di dalam dunia ini, bukan yang ada di surga. Sekiranya terkadang atau bahkan sedang ditemukan Tuhan bahwa kita sekarang dalam keadaan hamba yang jahat dan malas, patutlah kita di dalam kerendahan hati menyesali diri di hadapan Tuhan kita yang murah hati, yang selalu bersama kita hingga saat ini. Biarlah melalui hati yang sungguh-sungguh kita menyanyikan seperti syair dalam buku NDHKBP dikatakan, "Kusor-sori dorohaku untuk dosai totong, ai godang ari-ariku nahubahen angbolong." Aku menyesal ya Tuhan, Tuhan atas semua dosaku, banyak waktuku yang terbuang karena kelalaianku. Tetapi biarlah semangat yang baru untuk memaafkan waktu yang dianugerahkan, memanfaatkan waktu yang dianugerahkan Tuhan dan semua karunia yang diberikannya menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang baik dan setia. Oleh karena itu, kita ditenangkan dulu hati sejenak. Pikiran kita jangan terpecah pada hal yang lain. Ada yang begitu penting yang ditanamkan di dalam hati kita sekarang. Yang pertama, kita sungguh-sungguh dikenal Tuhan. Semuanya kita pribadi lepas pribadi. Hidup kita, yang kedua adalah hidup kita adalah dari Tuhan. Yang ketiga, segala sesuatu yang baik yang ada pada kita pun bersumber dari Tuhan. Dan yang keempat, kekuatan menjalani hidup dan melakukan yang dapat kita lakukan adalah dari Tuhan. Yang kelima, dan waktu yang dikaruniakan kepada kita juga datangnya adalah dari Tuhan. Dan yang keenam, Tuhan memberikannya begitu sempurna kepada kita. Maka dengan penuh kesungguhan marilah kita renungkan di awal tahun ini, serta kita disegarkan ulang di sepanjang tahun yang Tuhan izinkan kita jalani. Bila kita sungguh-sungguh mengakui dan mengimani bahwa Tuhan
menganugerahi kita dengan segala yang baik. Kiranya sambutan kita mewujud nyatakan setidaknya 4 hal yang berikut. Yang pertama, sukacita yang sejati. Sukacita sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Kadar sukacita kita di dalam Tuhan menentukan segala gerak hidup kita. Kita berusaha untuk menjaga agar tidak ada yang mengambil sukacita kita di masa sekarang ini. Salah satunya dengan apa yang disebut brain rot atau pembusukan otak. Fenomena ini hendak mengatakan otak yang busuk ataupun membusuk, melainkan mencerminkan rusaknya hati dan pikiran karena terlalu banyak menghabiskan waktu seperti membaca media sosial yang tidak berguna dan menambah beban hidup dan menyusahkan pikiran. Hati menjadi kacau dan dongkol, menimbulkan sakit hati, marah, dan semua yang berkaitan dengan itu. Sementara di dalam hidup kita hendaknya selalu di dalam sukacita dan penuh dengan kedamaian. Yang kedua, puji-pujian kepada Tuhan. Kita tidak mungkin memuji diri ataupun mengambil kemuliaan untuk diri kita sendiri. Kita begitu mempercayai bahwa hanya karena kasih setia Tuhanlah hidup dan segala yang ada pada kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang memuji Tuhan. Yang ketiga, hati yang berserah, menerima diri dan apa yang ada pada kita dalam hati yang damai, tidak sempat untuk cemburu dengan orang lain, malahan bersukacita ketika orang lain mendapat berkat. Tidak mau terjebak dengan membandingkan diri dengan orang lain. Kesengsaraan selalu melingkupi seseorang bila selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Banyak orang tidak bersukacita di dalam hidupnya bukan karena kekurangan, melainkan karena banyak melihat yang ada pada temannya dan selalu berkeinginan agar menjadi seperti orang lain. Yang keempat, hati kita terdorong untuk melakukan segala sesuatu yang baik, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan yang bersumber dari pengenalan yang dalam akan Tuhan dengan segala perbuatannya. Setiap perbuatan yang didorong oleh iman, buah dari penata layanan yang benar yang diberikan oleh Tuhan, kita akan lakukan berdasarkan pada prinsip antara aku dan Tuhan, persekutuanku dengan Tuhan, bukan agar dilihat dan dipuji orang lain. Bila kita menolong orang lain yang berkekurangan, yang sedang dalam pergumulan, hal itu termasuk memperlihatkan kita orang yang baik dan setia. Selama kita hidup, ada berbagai hal yang dapat kita lakukan. Sedangkan kesediaan mendengarkan keluh kesah teman kita saja dapat dikatakan sebagai bentuk persahabatan yang berarti. Meskipun tidak ada yang dapat kita berikan, mendoakan dan menguatkan dengan kata-kata yang sejuk saja sudah dapat meneguhkan iman. Kesediaan kita menjadi hamba yang baik dan setia kiranya menjadi pemantik semangat transformasi yang menjadi orientasi pelayanan HKBP di tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Kita terbuka dibaharui oleh Tuhan ke arah yang lebih baik. Satu di antaranya adalah kesediaan kita dipakai oleh Tuhan untuk hadir sebagai bahagian dari solusi terhadap masalah, bukan memperparah, apalagi menjadi sumber masalah di dunia ini. Misalnya, para pakar berkesimpulan bahwa dari 10 ancaman global, perubahan iklim ada di urutan yang pertama. Pemanasan global dan kerusakan alam ciptaan Tuhan persis berada di depan mata kita. Untuk itu marilah kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk merawat alam ciptaannya. Tentulah kita sangat bahagia karena HKBP ini amat besar dijadikan Tuhan, yang mana saat ini memiliki warga jemaat sekitar 6,5 juta jiwa. Bila masing-masing kita baik dan setia, dampaknya tidak hanya di Indonesia saja, melainkan di seluruh dunia.
dapat merasakan kebaikan Tuhan yang disediakan Tuhan melalui diri kita sebagai cerminan yang baik dan setia itu. Tuhan bersinar melalui gerejanya HKBP, melalui warga jemaat dan para pelayannya. Akhirnya inilah yang perlu kita hidupi di waktu yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Yang pertama, kita benar-benar mengenal dan mengimani Tuhan dengan segala karunia maupun perbuatannya. Yang kedua, kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Yang ketiga, bersukacita di dalam Tuhan, memuji namanya dengan penuh semangat dan berkobar-kobar di dalam menjalani hidup ini. Dan yang keempat, bekerja dan melayani sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan mengandalkan Tuhan. Inilah tanggung jawab kita. Sedangkan buahnya ada dalam ketetapan Tuhan. Dan setiap yang bersumber dari Tuhan pasti memberikan damai dan sukacita di dalam hidup kita di bumi ini dan di bumi yang baru yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami. Kami telah memasuki tahun yang baru di tahun 2025. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami, sehingga kami Tuhan bisa melewati tahun 2024 dengan penuh syukur kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah-masalah yang kami hadapi di tahun yang lalu, tetapi kami percaya dan kami mengakui kebaikan Tuhan yang tetap selalu menopang dan menguatkan kami, sehingga kami boleh menjalani semua hari-hari kehidupan kami hingga memasuki tahun 2025 ini Tuhan. Dan kami boleh bersyukur dan kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami beribadah, kami menyembah Tuhan di awal tahun ini. Kami mau menyerahkan diri kami ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati, supaya Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kami di tahun baru ini Tuhan. Kami percaya kehidupan kami, perjalanan hidup kami di tahun 2025 ini akan jauh lebih baik lagi dari tahun yang lalu Tuhan. Itu adalah pengharapan kami kepada Tuhan. Apapun Tuhan, segala pergumulan-pergumulan kami, harapan-harapan kami yang belum terpenuhi di tahun yang lalu, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang telah menetapkan yang terbaik dalam hidup kami. Jika Tuhan izinkan, Tuhan akan memberikan segala harapan dan keinginan kami boleh terwujud di dalam tahun ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu mendengarkan, Tuhan selalu mendengar setiap doa dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah Tuhan hidup kami mau menyerahkan diri kami hanya mengandalkan Tuhan untuk menjalani setiap hari-hari kehidupan yang akan kami lalui Tuhan. Apapun Tuhan tantangan, apapun pergumulan yang bisa mungkin kami jumpai di dalam setiap perjalanan hidup kami, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan kami. Sebab kami percaya hanya dari Tuhanlah kami memperoleh kekuatan, berkat firman Tuhan yang telah menyapa kami pada saat ini di dalam mengawali tahun yang baru ini, mengajarkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan setia kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang telah menganugerahkan segala apapun yang bisa kami jalani Tuhan. Dan itulah firman-Mu yang meneguhkan iman kami, bahwa segala apapun yang kami terima, kami patut untuk mensyukurinya, dan kami patut untuk mengembangkannya di dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami mau untuk memakainya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia, untuk boleh menjalankan, untuk boleh menghidupi segala talenta, segala karunia, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati kami Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami, berkati kami dalam setiap pelayanan kami, di dalam
keluarga kami. Tuhanlah yang senantiasa memberkati di dalam apapun Tuhan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh menjalaninya dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan dari Tuhan akan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami boleh jemaat Tuhan boleh mendoakan kepada semua jemaat-Mu. Jika ada yang dalam keadaan sakit, kami boleh mendoakan mereka Tuhan di tahun baru ini. Biarlah Tuhan yang memberi mereka kesehatan, kesembuhan, berkati obat-obat yang mereka makan Tuhan. Biarlah itu menjadi jalan bagi mereka untuk kesembuhan mereka Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu juga. Berkati gereja-Mu HKBP Makassar ini. Tetap kami Tuhan di dalam kesatuan hati, kesatuan iman. Kami boleh memuliakan dan memuji Tuhan. Apapun Tuhan program pelayanan yang boleh dikembangkan di tengah-tengah gereja-Mu ini, berkati Tuhan biarlah boleh berjalan dengan baik, sehingga melalui segala program dan pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu, semuanya hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami menyerahkan diri kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya segala apapun Tuhan yang menjadi harapan dan keinginan kami di dalam tahun ini. Tuhanlah yang mengabulkan, Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyambut firman Tuhan dan kita sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 66. Jadilah kita sebagai hamba yang dapat dipercaya dan Allah yang akan memberangkatkan kita untuk melakukan pekerjaan dalam kehidupan kita masuk di tahun 2025 ini. Firman-Nya mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Ya Tuhan, tolonglah aku mau meninggikan engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, engkau telah melaksanakan rancangan-Mu ajaib yang telah ada sejak dahulu.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setiamu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu di tempat yang kekal, karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.